Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang etika komunikasi dalam keluarga. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengerti apa itu etika komunikasi. Dalam pengertian etika, dari segi etimologi atau asal kata, istilah etika berasal dari kata Latin ethicus yang berarti kebiasaan. Sesuatu dianggap etis atau baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kenyataannya banyak orang yang tertarik untuk mempelajari etika, sehingga terdapat pengertian lain tentang etika. Ialah sebagai suatu studi atau ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang pula yang dinilai buruk. Etika juga disebut ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkah laku, apakah baik ataupun buruk. Dengan demikian, etika diharapkan berperan untuk membuka wawasan tentang kebaikan dan keburukan atas tindakan seseorang. Menurut Counterland, Bovey and John Vittil atau ahli bahasa Dodi Prasuti, mendefinisikan etika adalah prinsip perilaku yang mengatur seseorang atau sekelompok orang. Orang yang tidak memiliki etika melakukan apapun yang diperlakukan untuk mencapai tujuannya. Orang-orang yang memiliki etika umumnya dapat dipercaya, adil dan tidak memihak, menghargai orang lain, dan menunjukkan kepedulian terhadap dampak atas tindakan di masyarakat. Setelah itu, dalam menelaah ukuran baik atau buruknya kita bisa melakukan penggolongan etika seperti salah satunya etika deskriptif. Apa sih etika deskriptif? Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan, bersama baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di keluarga atau di masyarakat sebagai acuan etis. Terdapat beberapa tujuan dari etika komunikasi di dalam keluarga. Di antaranya adalah yang pertama, membantu keluarga individu atau di dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas tapi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membantu keluarga individu atau di dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Dan yang terakhir antara lain adalah menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Kita pasti pernah rasain hal yang sama. Bang, makan bang. Betapa kita sebal dengan suaranya yang sangat mengganggu dan berisik. Makan. Iya. Bang, makan bang. Mana Mi? Belum, baru masak nasi. Duduk dulu, tunggu di sana. Tunggu, sabar, nasinya belum mateng. Pau. Ansi. Ini anduk sembarangan taruh. Ya ampun, ini kan anduknya Mami, bukan anduk aku. Kamu ya masih ngelawan ya, Mami kan cuma bilangin. Lain kali kalau habis mandi taruh yang benar anduknya. Betapa ia tidak mau disalahkan. Mam, lihat iPad aku nggak? Mi, Ya. itu iPad aku kenapa dipakai buat tatakan? Ini kan panas, Pau. Nih, balikin nih. Betapa kunonya dia. Mami, minta duit makan dong 10.000. Makanannya berapa duit? 8.500. Pegang. Betapa pelitnya dia. Kalau ada kembaliannya balikin Mami ya. Pau lagi makan nih. Apaan ini, Mi? Ayam tim obat. Bagus buat kesehatan. Nggak mau ah, nggak enak. Dimakan, Pau. Nggak mau, pahit nih. Enggak, habisin. Ini kan buat kesehatan badan kamu. Dan selalu bawel soal kesehatan. Mi, ngapain? Ayo masuk. Pau, pakai seat belt. Iya, apaan sih seatbelt. Aduh, Pau, ada motor, Pau. Aduh, pelan-pelan. iya. Ih, Mami mah. Pau, itu belok buka sen dulu. Dari tadi buka sen dulu, jauh-jauh. Nanti ditabrak dari belakang, waduh. Aduh, Mam. Aduh. Betapa bawel dan berlebihannya dia.
Mami apaan sih nempel-nempel terus? Yang selalu ingin dekat-dekat hingga membuatku risih. Pau, gimana kerjaan di kantor, Pau? Oke. Temen-temennya enak gak? Baik-baik gak? Oke. Gajinya oke gak? Ceritain Mami dong. Apaan sih, Mam? Kamu tuh kalau kerja tuh yang rajin, jangan sering bolos, jangan males. Udah gitu ingat loh, nyetir mobilnya hati-hati di jalan tuh. Iya, Mam, boil banget deh. Mami kan cuma mau kasih kamu tahu. Yang selalu mau ikut campur. Dan aku benci mamaku. Karena ia tak pernah bilang betapa ia mencintaiku. Dan ia lakukan semuanya untukku. Di video ini kita bisa lihat contoh sifat-sifat dari seorang ibu yang selalu cerewet saat di rumah. Dan hal itu mungkin kadang sangat mengganggu bagi kita sebagai anak. Padahal sifat-sifat cerewet dan mengganggu bagi kita itu adalah bentuk perhatian mereka pada kita yang selalu mengingatkan kita mulai dari hal-hal kecil seperti makan dan bertanya tentang apa yang terjadi pada kita setiap hari. Dan masih banyak lagi. Mungkin terkadang cara berbicara seorang ibu terkesan seperti selalu memarahi kita, seperti dalam contoh video ini. Dan kadang ibu selalu memaksa kita untuk melakukan ini dan itu. Tetapi di balik itu, sosok ibu selalu memikirkan kita dan seringkali lebih memikirkan kita sebagai anak daripada diri mereka sendiri. Dalam video yang kita lihat ini, si anak ini selalu risih dan kesal karena si ibu selalu cerewet, pelit dan suka ikut campur. Tetapi cara si anak menjawab dan menanggapi ibunya itu kadang kurang sopan dan juga tidak memperhatikan etika komunikasi saat berbicara pada orang tuanya. Meskipun benci dengan sifat-sifat ibu yang cerewet dan suka ikut campur, sebaiknya kita tetap menjawab dan menanggapinya dengan benar. Karena setiap harinya orang tua kita bertambah tua, dan sampai kita sebagai anak menyesal karena belum pernah berperilaku baik pada orang tua dan menyayanginya sebagaimana ibu dengan anak. Selanjutnya kami akan membahas mengenai mengapa sih etika komunikasi dalam keluarga itu sangat penting. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengapa demikian. Karena jika komunikasi itu terjadi tanpa disertai dengan etika komunikasi yang baik, maka komunikasi yang terjadi tidak akan mendapatkan feedback atau umpan balik seperti apa yang kita harapkan. Terkadang orang tua yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam keluarga akan mendidik anaknya secara keras atau bisa disebut juga dengan otoriter. Nah, orang tua ini yang mendidik anaknya secara otoriter akan memberikan terlalu banyak larangan terhadap anaknya dan harus mereka laksanakan tanpa terkecuali dan tanpa memberikan pengertian kepada anak tersebut. Hal ini justru akan membuat anak semakin pasif, berkurang inisiatif, tidak dapat merencanakan sesuatu atau bisa disebut tidak mandiri, daya tahan berkurang, dan menjadi anak yang sosok penakut sehingga anak berkembang menjadi anak yang sangat bergantung kepada orang tua, baik itu dalam hidupnya maupun dalam tingkah lakunya. Nah, sebaliknya nih, jika orang tua mendidik dengan sikap yang demokratis, anak akan tumbuh menjadi anak yang berinisiatif, tidak penakut, lebih giat, dan lebih bertujuan. Oleh sebab itu, dalam mendidik anak, orang tua juga harus menerapkan etika komunikasi yang baik, yaitu dengan sikap yang demokratis kepada anak-anaknya. Di dalam video ini, adanya pelanggaran etika komunikasi terhadap anak di dalam rumah dan di sekolah. Sayangnya, Ian sama Tommy udah nikah. Jadi, nggak ada lagi yang bikin mama bangga. Kamu mana? Kamu dengerin ibu nggak sih?
akhir-akhir ini? Udah nggak pengen sekolah lagi ya? Hah? Kamu dengar ibu nggak? Dulu, Ian sama Tommy nggak kayak kamu. Ian itu murid yang paling pintar seangkatan. Tommy itu yang paling sopan, gak kayak kamu, kurang ajar. Mulai sekarang, kamu gak usah ikut pelajaran ibu. Keluar! Kamu dengerin ibu gak? Jangan kurang ajar ya. Saya laporin kepala sekolah kamu. Tolong nyalain loudspeakernya. Nyalain! Ngapain lu telepon gue? Bohongnya tuh. Gak tahu apa. Gue lagi meeting. Oke? Lu udah buang waktu gue, tahu gak? Kapan sih lu gak bikin gue susah? Emang ya? Lu tuh gak bakalan bisa kayak Tommy sama Ian. Kalau gue bisa milih, gue gak mau punya anak kayak lu. Gue juga gak berharap dilain sama lo. Contoh pelanggarannya yaitu orang tuanya dalam menasihati anak dengan berkata kasar dan suka membanding-bandingi kelebihan kakaknya dengan kekurangan anaknya. Serta gurunya memiliki sikap sama seperti orang tua yang membuat anak tersebut menjadi kurang ajar dan mengalami depresi yang berat. Karena jika ingin mendidik anak tersebut, tidak harus menasihati dengan cara berkata kasar, sehingga kepribadian anak tersebut tidak rusak. Sebuah video yang merekam momen seorang anak adu mulut dengan ibunya ketika diingatkan agar tidak kebanyakan bermain game ponsel viral di media sosial. Aksi anak yang bertingkah usai dimarahi sang ibu itu langsung dikecam. Pasalnya, ia menyaut dengan membentak-bentak sampai terdengar mengeluarkan kata-kata tidak pantas terhadap orang tua. Dalam video, tampak seorang remaja sedang duduk dan bermain HP di kursi. Kemudian diperingatkan oleh ibunya. Namun bukannya mematuhi ketika diperingatkan, remaja itu malah tampak tak terima dan menyaut balik omongan orang tuanya. Remaja itu terdengar beberapa kali sempat mengeluarkan kata-kata tidak sopan. Tidak cukup sampai di situ, remaja nggak ada akhlak itu bahkan sempat mendorong ibunya dengan kaki. Bahkan setelah ibunya pergi pun remaja itu masih saja mengata-ngatai ibunya sambil tetap fokus bermain ponselnya. Tak ayal warganet yang melihat kejadian itu kesal dan menghujat remaja yang dinilai gak ada akhlak itu. Banyak netizen yang menganggap remaja dalam video tersebut sebagai the real beban keluarga. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Anak seperti ini cocoknya dididik gimana ya biar nurut sama orang tuanya? Dan di video berikutnya, adanya pelanggaran etika komunikasi tentang anak kecil yang berkata kasar kepada orang tuanya. Karena ibunya menasihati anak tersebut untuk berhenti bermain game terus-menerus. Dan sebagai anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, karena dianggap tidak memiliki sopan santun atau tidak memiliki etika komunikasi terhadap orang tua. Pemicu kurangnya etika komunikasi dalam keluarga. Pemicu pertama dapat disebabkan oleh gadget. Anak-anak zaman sekarang semakin banyak menghabiskan waktu luang di depan layar gadget, dan rata-rata orang tua kurang mengetahui kesulitan anak-anaknya dalam mengatur perilaku setelah melepaskan diri ketika menggunakan gadget. Pemicu kedua dapat disebabkan oleh waktu orang tua yang kurang. Kehidupan modern yang hiruk-pikuk juga menambah tantangan bagi orang tua, membuat orang tua lebih sulit untuk menyampaikan pesan kepada anak-anaknya. Padahal,
Orang tua ingin menanamkan sopan santun, tetapi tidak ingin menghabiskan seluruh waktunya dengan anak-anak untuk berdiskusi. Yang ketiga dapat disebabkan oleh stres. Stres yang dirasakan orang tua menjadi alasan lain yang membuat anak jadi tak memperhatikan pelajaran sopan santun. Ini bisa mempengaruhi kemampuan anak untuk bersikap perhatian. Pemicu yang keempat adalah sikap orang tua. Kalau orang tua ingin anaknya menjadi bijaksana, hendaknya jangan berbicara tentang sesuatu yang negatif di depan anaknya. Saat ibu atau ayahnya sering membicarakan keburukan orang lain di depan anak, mereka akan kehilangan simpatinya. Pemicu yang terakhir adalah pesan dari orang tua. Para orang tua berpikir bahwa melindungi anak-anak dari kekecewaan akan meningkatkan harga diri mereka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Jika orang tua memberi dan terus memberi, maka anak-anak akan menjadi lebih kasar dan lebih tidak tahu diri. Kita bisa melihat dari penjelasan etika komunikasi, keluarga itu termasuk dalam kategori etika komunikasi deskriptif yang terbentuk karena suatu kebiasaan masyarakat dalam keadaan tertentu dan juga budaya tertentu. Budaya komunikasi dalam keluarga memang sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan keluarga. Namun, ada kalanya kita membuat suatu etika yang tidak hanya berpatokan dengan cara menjadi suatu kebiasaan komunikasi keluarga di negara tertentu, tetapi cara untuk membuat suatu etika komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pada orang tua dan juga anak. Oleh karena itu, ada beberapa etika komunikasi yang perlu diperhatikan. Salah satu contohnya adalah kita harus selalu mendengarkan orang tua kita. Hal ini bisa menjadi positif dan juga negatif. Memang benar, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita, tetapi secara ekstrimnya kalimat ini juga bisa diterjemahkan bahwa orang tua mempunyai otoriter penuh di atas anak tanpa mendengarkan opini ataupun pikiran anak tersebut, tanpa dicap durhaka ataupun tidak ada akhlak. Hal ini adalah contoh dari etika komunikasi yang rusak. Oleh karena itu, cara untuk mengatasi ini adalah penanganan situasi yang tenang dengan anak mendengarkan sisi dari orang tua dan orang tua yang mendengarkan sisi anak sehingga tidak adanya salah komunikasi dari kedua pihak dan bisa mengerti pihak lainnya. Hal ini mungkin terdengar gampang, tetapi bisa saja sangat susah bagi kedua pihak yang memiliki kebiasaan untuk tidak mendengarkan opini masing-masing. Sehingga kita juga menggunakan jasa family therapy agar bisa menjadi penengah proses memperbaiki komunikasi yang ada karena perubahan ini tidak dapat instan. Intinya, kedua pihak harus memberikan respek sebagai anak ataupun orang tua. Sekian dari video kami, terima kasih.